wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, malam ini kita kembali belajar akidah. Kita melanjutkan tentang pengaruh iman kepada pengaruh iman kepada yang gaib di dalam akidah seorang muslim. Jadi kalau kita memiliki keimanan terhadap hal-hal yang gaib, di antaranya 6 rukun iman ini semuanya adalah hal yang gaib, maka ketika kita memiliki keimanan, maka akan memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh yang pertama adalah majuan majuan aja, Dean majuan sama Hasan. Sok terus ngagunduk ke depan. Pengaruh beriman kepada yang gaib di antaranya dalam kehidupan kita yang sehari-hari adalah yang pertama itu akan bisa menyebabkan keikhlasan kita di dalam beramal. Jadi kalau kita beriman kepada hal yang gaib, di antaranya rukun iman yang ke-6, rukun iman yang ada 6, maka akan bisa menyebabkan amalan kita ini menjadi ikhlas. Karena di antaranya apa? Iman kepada Allah yang pertama. Otomatis kita akan merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan akan memiliki perasaan bahwa kita itu yang pertama diperintah oleh Allah, yang kedua merasa diawasi. Coba perhatikan. Kenapa seorang muslim bisa sedekah? Nanaonan dia bisa sedekah? Padahal dia lagi micenan duit. Dia keluarkan uangnya. Dia juga bayarin zakatnya. Enggak ada sebab yang lain melainkan karena dia beriman kepada rukun iman. Yang pertama, dia beriman kepada Allah yang memerintahkan untuk bersedekah, berzakat, untuk sholat, untuk puasa. Ayeuna pagi-pagi sahur, makan, cecelebakan. Beres sahur, lalu dia setelah masuk waktu subuh, dia berpuasa. Lapar betulnya, haus mulutnya. Tapi kunaon dia bisa tahan? Kenapa dia bisa nunggu waktu maghrib berbuka puasa? Kunaon teu cicing-cicing nginum? Sebab apa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Mungkin orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah bisa tamat puasana. Mungkin dan kan? Nya Allah nage tidak merasa diawasi. Nah naonan urang nginum moal nyahoun indung bapak ge. Nginum. Batur buka puasa, dia ikut buka puasa. Karena apa? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Tapi orang-orang yang memiliki keimanan kepada hal yang gaib, dia beriman kepada Allah bahwa Allah alimul gaib. Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib. Allah juga menyaksikan kita. Akhirnya naon? Bisalah dia
tamat puasana. Salat sama. Sedekah pun begitu. Zakat, apa yang diharapkan? Dia seperti ingin menabung untuk di hari akhir. Kenapa ada orang bisa sedekah banyak? Ada orang sakit dia bantu, ada orang kena musibah dia bantu. Ada orang butuh dia berikan, ada orang kelaparan dia sumbang. Karena apa? Dia berharap suatu hari ketika terjadi hari yang namanya al-yaumil akhir, maka amalan itu akan memperberat timbangan anak. Jadi akhirnya apa? Pengaruhnya adalah kita bisa ikhlas di dalam beramal. Ya kan? Nggak mungkin orang yang nggak beriman kepada yang gaib bisa ikhlas di dalam beramal. Yang kedua, dia akan menjadi kuat, tegas, dan tegar di dalam memegang keyakinan. Dia akan menjadi kuat ketika lagi ngumpul ngariung, muncul suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu sholat. Maka dia melaksanakan sholat. Karena apa? Dia memiliki ketegaran. Atau dia ngumpul dengan teman-temannya bulan Ramadan. Ketika melipir ke saung di sawah, ngariung ngumpul, batur, nyaho-nyaho, marawa bekal, ngaluarkeun dina jero beuteungna, diasupkeun kana bajuna. Enging-eng aya roti. Enging-eng aya cai. Ngumpul semua. Akhirnya pada makan. Tapi orang yang memiliki keimanan kepada hal yang gaib, beriman kepada rukun iman yang 6, dia akan kuat. Moal bisa kapangaruhan. Ningali teman-temanna, maneh mah teu paruasa. Kala kadalahar. Sedangkan bulan Ramadan yang tidak berpuasa itu ada beberapa orang. Satu, wanita yang haid, nifas. Kedua, orang yang sakit. Ketiga, orang dalam perjalanan. Keempatnya naon? Gila. Dia nggak sakit, dia lalaki, lain haid, lain nifas, juga tidak dalam perjalanan, teu paruasa, berarti naon? Gelo. Hati-hati. Masuk ke dalam udur nggak apa-apa, dimaafkan ku agama asal memenuhi 4 kriteria. Tapi karena dia memiliki kekuatan keimanan kepada hal yang gaib, empek maneh dalahar juga, urang memangkat lah. Melipir, jidah. Urang. Karena apa? Karena memiliki keimanan kepada hal yang gaib. Atau ulin ka imah batur. Asup aya dompet bapakna di luhureun meja. Ningali duitna nu bareureum nonghol, loba. Jigana mun ditarik saeutik moal nyaho henteu. Tapi karena apa? Karena dia ingat Allah Maha melihat sieun ku hari akhir, maka pindahkeun buru-buru di cepengan. Euy, ieu dompet bapak maneh ya, simpen di sileungit. Karena apa? Dia memiliki keimanan. Makanya orang-orang yang memiliki keimanan kepada hal yang gaib, ketika dia jadi pejabat, dia nggak akan korupsi. Kunaon? Karena dia sadar, satu, Allah Maha melihat. Yang kedua, ada hari pengadilan. Ada yang namanya Yaumil Mizan, hari di mana semua ditimbang. Ada yang disebut juga Yaumil Hisab, hari semua dihitung amal-amalnya. Nah, lamun aya pejabat anu korupsi jadi koruptor, berarti karena apa? Dia tidak memiliki keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Ini pentingnya, sok bedakeun.
Aya jelema anu tidak memiliki keimanan mah sabodo teuing aing rek nginum rek mabok duit-duit aing. Beteung-beteung aing ka neraka aing moal ngajak-ngajak maneh. Jawabannya akan begitu. Tidak ada rasa ketakutan terhadap Allah, terhadap hari kiamat. Engke karasana. Lamun geus menjelang sakratul maut. Kabeh bakalan inget sieun. Sabedegong-bedegongna jelema, sabandel-bandelna, sagalak-galakna, ketika dia sudah mendapatkan musibah, geus ngarasa ajalna deket, timbul perasaan takut. Karena apa? Dia ingat aing salila ieu ngazaliman batur, hak-hak batur ku aing dicokot, pagawean aing nyenyerikeun batur, ngaruksak wae, ngaganggu. Dia ingat kabeh karena dosa-dosana. Dan itulah yang akan terjadi pada setiap manusia. Beda dengan orang-orang yang memiliki keimanan. Malah ketika dia menjelang sakratul maut, dia akan ingat. Pertama dia ingat kepada firman Allah, wa jaa sakratul maut bil haqq. Bahwa yang namanya sakaratul maut teh akan datang, benar ayana. Kedua, meureunnan ieu geus deukeut perjumpaan urang jeung Allah teh. Maka dia berdoa, ya Allah, terimalah amalanku, ampunilah semua dosaku. Dan Rasulullah SAW mengatakan, lamun jelema dalam keadaan sakaratul maut, dia memiliki dua hal, maka dia akan masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah harapan akan diampuni semua dosanya, amalnya akan diterima oleh Allah, dan rasa takut kepada Allah atas dosa-dosanya. Ketika terkumpul dua hal ini di dalam diri seorang muslim, saat dia mau menjelang sakaratul maut, maka Allah akan menjamin dia masuk ke dalam surga. Karena apa? Berarti benar keimanannya. Satu, dia berharap, ya Allah, aku pernah melakukan sholat, puasa, zikir, sodako, ngabantu, berbakti kepada orang tua, terima ya Allah. Yang kedua, dia berharap, aku pernah berdosa, da aku teh manusia, lain nabi, coy. Dia berharap Allah akan mengampuninya. Maka ketika terkumpul, itulah ciri mukmin yang akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki keimanan kepada hal yang gaib, dia hirupna tidak akan ngudag-ngudag dunia. Karena apa? Dia merasa dia boga mobil, arek mobilna harga 20 juta, 40 juta, 500 juta, lamun ditinggalkeun mah dibawa moal. Dia tidak akan terobsesi mengejar-ngejar dunia. Dia akan narima, HP orang HP kentang, baik. Nu penting orang bisa ngaji, bisa chatting, bisa ningali ceramah, bisa neangan artikel agama. Nggak ada bedanya HP kentang jeung HP anu halus. Emangnya boga iPhone ngejamin masuk surga? Enggak. Jadi orang-orang yang memiliki keimanan kepada hari kiamat, dia nggak akan diudag dunia. Bapakna mere motor, motorna motor Vario dan nuhun Pak, buat sekolah manfaat. Moal ceurik hayang aerok. Mau mah pokona mun teu aerok awas aing mau sekolah mogok. Mau mah di Tajongan, enggak. Dia akan selalu tidak mengejar-ngejar dunia. Berapapun rizki yang dia dapat, apapun yang dia miliki akan bersyukur. Coba bandingkan. Kalian lamun punya rumah 3 bisa dalam satu malam cicing di 3 tempat itu? Moal, sare mah tetap di mana? Di satu rumah. Ayeuna boga mobil di garasi.
aya 10 dipakainya sabaraha hiji bayar pajak we 10 siki. Coba lamun seandainya mereka berhitung tentang akhirat, daripada bayar pajak 10 mobil, mending sodakokeun buat tabungan dia nanti kelak di akhirat. Pakai beli hiji mobil, di garasi udah cukup. Motor teu kudu loba-loba, hiji ge mahi. Ayeuna boga motor NMAX, PCX, naon deui nu aralus teh? Aerox. Naon deui? CBR. Ngagunduk di imahna. Apa bisa dipakai sekaligus? Moal. Tetep nu dipake ngan hiji. Malah mayar perawatanana nu ya ruksak, itu ruksak. Padahal kalau dia sodakohkeun, kalau dia sedekahkan, uangnya akan jauh lebih bermanfaat dibanding dia mensia-siakan. Ya, benar nggak? Sok sebanyak-banyaknya kita boga, udah mau bisa. Ayeuna makan di meja aya 10 menu. Daging ayam, daging panggang, barbecue, naon deui? Steak. Lain steak golok lain. Steak terus naon deui? Wah, banyak lah pokoknya di meja. Emang namahi 20 piring karena beuteung moal. Daripada kita makan mewah, makanlah sederhana. Paling masuk oge si abang 2 piring, pang loba-lobana. Eta ge 3 piring teu bisa leumpang ka ditu. Langsung kamengkaraan. Naon kilikiben cek Sunda. Hiji nyadar. Hiji maksudnya hiji beak, hiji deui. Tapi enggak apa-apa, usia kalian emang lagi banyak-banyakna makan. Hiji mah ngakuna. Ngakuna hiji. Itulah. Maka ketika kita beriman kepada perkara yang gaib, nggak akan ada istilah obsesi dunia. Boga duit sakumaha akan disyukuri, moal ngarumas. Yang keempat, akan lenyap sifat apa? Hasad, dengki, iri, cek Sundana, sirik. Lain sirik cek bahasa agama, beda. Sirik jeung Sunda, jeung sirik Islam. Ai syirik Islam mah pakai shin gede, artinya mensekutukan Allah. Ai sirik pakai s, maka artinya iri, dengki. Moal mungkin kapanasan, misalnya si Dapa meuli aerok, jidan motorna Vario, moal jadi demam, putingna jadi panas, tinggi, mencret. Ditanya kunaon, hayang meuli aerok juga si Dapa, moal. Karena apa? Tidak akan ada rasa iri dan dengki. Dia akan bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah. Si Dapa biasanya sok lempang, ayeuna mah geus boga motor. Alhamdulillah. Aerokna engke bisa ulin jeung urang. Jeung Variona nya. Jeung Variona bisa jalan-jalan bareng. Moal iri, moal dengki. Moal aya istilah kapanasan, gering, tuluy maot, stres. Tensina tinggi. Enggak ada timbul rasa dengki. Dan hati-hati terhadap rasa dengki dan iri. Karena yang membakar amal kita, kebaikan kita adalah hasad, iri, dengki. Kata Rasulullah SAW, hasad, iri, dengki adalah kayu bakar amalan kebaikan orang. Jadi lamun salama ieu urang menyimpan kebaikan, timbul we dengki, iri we. Misalnya si Dapa ranking kahiji, jidan rankingna kadua, aing kesebel euy. Ningali si Dapa rankingna bisa kahiji kitu geuleuh da. Jigana mah niron, langsung prasangka. Maka inilah kebaikan-kebaikan orang yang iri akan habis dimakan oleh iri, dengki. Apalagi kalau dijadiin gibah, diomongkeun. Leon si Dapa nyaho teh kamari ranking kahiji teh niron teh. Padahal gibah, fitnah, bohong.
akhirnya menyebarkan hoax, timbullah dosa-dosa anu terus berlapis. Jadi loba dosana. Karena apa? Rasa hasad. Dan bahaya, hasad ini bisa mencelakai orang lain. Hasad teh. Ada sampai orang nu hasad iri dengki sampai membunuh orang yang dihasad teh. Saking kesel banyak kejadian. Iri manehna naik jabatanana. Akhirna anggeus ku aing diracun ke bere kopi campur sianida. Kucakkeun ngabudah we, maot teh jelema. Banyak. Atau saingan dalam satu kantor. Si ieu dipromosiin, si ieu promosiin, awas ku aing supaya teu naik digogoreng, disebarkeun berita bohong. Banyak. Hasad ini paling bahaya. Penyakit yang paling diantaranya berbahaya adalah hasad. Hasad karena bisa apa? Selain merusak amal baik, juga bisa membunuh orang yang dihasadkeun. Aya nu sampai naon cing? Ngalewat wae ka dieu bedegong pameran wae motor NMAX bere paku ku aing jalananana. Sebar. Ada yang begitu. Atau bere oli ku aing kucurkeun meti soledad. Begitu geus ti soledad buru-buru cokot CCTV. Diambil videona, diupload. Kejadian tadi pagi. Viral FYP. Hasad hatinya. Maka hati-hati dengan hasad. Itulah beberapa hal yang bisa berdampak kepada keimanan seseorang ketika dia beriman kepada hal-hal yang gaib. Yaitu yang pertama adalah dia akan memiliki keikhlasan di dalam amalannya. Kedua, dia akan memiliki sifat yang kuat, tegas, tegar dengan keyakinan apa yang dia miliki. Dan yang ketiga, dia tidak akan terlena oleh dunia. Yang keempat, dia akan dijauhkan dari sifat hasad. Apal tuh? Apal? Serius, kopi ditanya yuk. Ada yang udah hafal? Cung, sebutkan. 1. Ikhlas dalam segala perbuatan. 2. Memiliki sifat tegar dan tegas. Iya. 3. Tidak terbelit dengan dunia. Tidak terobsesi atau tidak mengejar-ngejar dunia. Keempat, dijauhkan dari sifat hasad. Ayo deh, nggak bisa, Cung.